Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu baik, yang senantiasa menyertai dan mengasihi kita, dan menolong kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, kuasa-Mu yang telah memampukan kami. Pertolongan-Mu kami rasakan dan nyata dalam setiap keadaan. Kembali saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Imamat 1 ayat 3-4. Tertulis demikian. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam Imamat pasal 1 ini, ayat-ayat ini berbicara tentang korban persembahan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk diberikan oleh bangsa Israel. Setiap orang percaya punya suatu kewajiban untuk berkorban bagi Tuhan. Namun dalam perintah untuk berkorban ini, ada beberapa hal yang kita dapat perhatikan, yaitu ada korban lembu, ada korban berupa kambing domba, dan ada korban berupa burung tekukur atau anak dari burung merpati. Tiga bentuk pengorbanan ini berkaitan dengan kondisi dari orang yang memberikan persembahan. Orang yang mampu memberikan persembahan yang lebih mahal, yaitu lembu. Orang yang kondisi menengah mempersembahkan kambing domba. Sedangkan orang yang kondisi secara sosial, keuangan, ekonominya termasuk kategori tidak begitu mampu, mereka mempersembahkan burung merpati. Kita lihat di sini bahwa Tuhan tidak memaksakan setiap orang untuk mempersembahkan lembu atau kambing domba. Tapi Tuhan mengerti akan keadaan setiap orang dan tidak memaksakan akan hal ini, sehingga setiap orang dapat mempersembahkan suatu korban kepada Tuhan, meskipun itu kecil, berupa anak burung merpati. Intinya di sini bahwa setiap orang dapat memberikan suatu korban persembahan kepada Tuhan. Tuhan menghendaki suatu pengorbanan yang dilakukan dengan kerelaan sesuai dengan kemampuan. Tuhan tidak pernah memaksakan. Dan kalau kita baca tentang pengorbanan ini, Tuhan memerintahkan agar korban itu adalah korban yang tidak bercela. Artinya adalah kita hendaknya memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang dikenan oleh Tuhan. Lebih jauh tentang pengorbanan, tentang korban persembahan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan korban persembahan untuk pendamaian, untuk penebusan dosa. Itu semua berbicara tentang pribadi Kristus yang adalah korban sejati. Dialah korban yang dipersiapkan oleh Allah sendiri. Allah memberikan nyawanya buat kita. Dia menjadi manusia untuk berkorban dan menebus saudara dan saya dari penghukuman dosa. Dia berkorban bagi kita, menggantikan kita. Dia menjadi substitusi untuk menerima segala kutuk akibat dosa. Tidak ada seekor binatang pun yang dapat menjadi korban penebusan dosa, sebab binatang bukanlah manusia. Dan manusia harus diganti oleh manusia. Perintah tentang korban di dalam perjanjian lama pada hakikatnya adalah gambaran tentang korban Kristus.
Dia adalah korban sejati untuk pendamaian akan segala dosa kita dan untuk penebusan sehingga kita dibebaskan dari hukuman yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur karena pengorbanan Kristus yang telah menolong kita, membebaskan dan menebus kita, mengampuni serta memberikan kita jalan untuk kita menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena anugerah-Nya, mari kita hidup dalam kebenaran-Nya, bukan lagi dalam kehidupan yang lama, tapi dalam hidup yang baru. Mari hargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita dengan cara hidup menuruti kehendak-Nya, taat melakukan firman-Nya, dan setia selalu dalam iman kepada-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang telah Tuhan kerjakan untuk penebusan segala dosa kami dan untuk memberikan kami pengampunan yang membenarkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, hukuman akibat dosa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang telah melepaskan kami dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Ajar kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, menghargai korban-Mu Tuhan Yesus, dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tidak hidup dalam dosa tapi hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kejahatan tapi hidup dalam kebaikan. Ajar kami juga Tuhan untuk mau berkorban bagi-Mu, menyerahkan hidup kami untuk memuliakan Engkau. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, dalam masalah pergumulan. Nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna, seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.